menciptakan tools perangkat yang memudahkan orang untuk mengumpulkan informasi, itu seperti dari Google Search, mengolah informasi itu dari Microsoft Tools ya, dari Office, dan berbagai macam Microsoft Tools yang lain, serta mengirimkan dan menyebarluaskan informasi ke seluruh penjuru. Itu dari WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Jadi, balik lagi kepada filosofi Bill Gates. Di sini saya bukannya lantas mempromosikan Bill Gates, tidak ada hubungannya itu, tapi saya melihat bahwa ada korelasi yang sangat besar dari keberhasilan orang itu dengan model informasi. Jadi, ternyata memang keberhasilan orang itu lebih banyak ditentukan dari bagaimana mereka mengumpulkan informasi, mengolah informasi, serta mengoptimalkan informasi tersebut. Lanjut, Bu. Nah, ini ada sejumlah data yang cukup menarik. Nilai kapitalisasi saham Google setelah 10 tahun beroperasi adalah US dollar 278 miliar. Berapa triliun rupiah, Pak? Kurang lebih sekitar 3.000 triliun lebih, Pak. 3.000 triliun. 3.100, 3.200 triliun. Ya, Bu, 300 triliun kurang lebih. APBN kita 1.500 triliun. Iya, betul. Sementara nilai kapitalisasi saham perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia itu Telkom Indonesia setelah 50 tahun beroperasi adalah 21 miliar US dollar. Jadi Google itu ya setelah 10 tahun beroperasi sudah dari saham Telkom Indonesia yang sudah 50 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan di mana investasi kepada membangun sistem informasi secara virtual. Sementara Telkom Indonesia membangun infrastruktur fisik. Saya nggak mengatakan bahwa ini satu perbandingan yang kita banding-bandingkan lantas kita mengidolakan Google, nggak seperti itu. Tetapi eranya sekarang bukan di infrastruktur fisik. Tapi arahnya sekarang adalah di sistem informasi yang basisnya virtual. Nah, kita ada pertanyaan lagi, berapa modal awal Google? Itu awalnya Sergey Brin dan Larry Page itu berpatungan untuk mengumpulkan modal 25.000 US dollar pada tahun 96. Ini adalah modal awalnya Google. 25.000 US dollar, kurang lebih pada tahun 96. Itu masih sekitar, ya kalau sekarang sih kira-kira mungkin 300 juta ya, kemudian berkembang bisa menjadi 278 miliar US dollar. Nah, di sini ada satu hal yang menarik, di mana peningkatan valuasi yang sangat tinggi, yang kita hitung adalah 10 juta kali, lebih dari 10 juta kali, pada bisnis kreatif information technology. Jadi sekali lagi, eranya Telkom Indonesia adalah era membangun infrastruktur fisik, dan itu sekarang tetap dibutuhkan, tetapi valuasi yang lebih tinggi itu justru terjadi pada bisnis kreatif IT, membangun sistem informasi virtual. Lanjut, Bu. Oke, kata kuncinya adalah informasi itu memiliki potensi yang nilainya lebih berharga dari emas. Peningkatan nilai emas itu kurang lebih sekitar 10% per tahun. Sementara peningkatan nilai bisnis sistem informasi bisa mencapai jutaan persen dan unlimited. Dan orang membutuhkan informasi lebih dari sekedar membutuhkan emas atau uang. Nah, orang akan senantiasa membutuhkan informasi yang lebih akurat dan cepat, pemrosesan yang lebih baik dalam rangka mendukung satu penyusunan strategi yang lebih kompeten. Oke, kembali lagi, kenapa kita perlu concern atau perlu kita memperhatikan pertimbangan teknologi informasi? Apakah teknologi informasi hanya berperan dalam bisnis? Ya, kita harus katakan bahwa semua sektor saat ini itu membutuhkan dukungan teknologi informasi. Ini saya ada satu ilustrasi. Pelatih dan manajernya tim Barcelona itu melakukan analisa pada setiap hasil pertandingan dengan bantuan sistem informasi. Kita sebut sebagai video simulator untuk mendapatkan hasil seberapa banyak passing yang dilakukan oleh pemain dan persentase akurasinya, berapa jauh jarak tempuh oleh para pemain dan lama penguasaan bola, berapa banyak assist, shoot on goal dan goal, dan berapa banyak penyelamatan serta tackle yang dilakukan, dan banyak lagi informasi yang dikumpulkan, dan ini tidak dilakukan secara manual. Kita tidak mungkin menghitung satu persatu secara manual. Video simulatornya itu bekerja dengan cara kita melakukan tag kepada para individu pada saat rekaman video tersebut dilakukan. Nah, sistem itu sudah bekerja sedemikian rupa, sehingga dia akan menghitung. Dia akan menghitung kalau orang tersebut dia berjalan, itu akan dihitung. Sistem akan menghitung jarak tempuh orang tersebut, melakukan tackle, melakukan shoot, melakukan pass, keberhasilan, dan sebagainya. Itu semua dibantu oleh sistem informasi. Lanjut, Bu. Nah, informasi yang didapatkan dari hasil pertandingan tersebut kemudian dianalisa lebih lanjut dengan melakukan perbandingan antara para pemain dan pertandingan sebelumnya. Nah, hasilnya adalah satu statistik pertandingan yang menjadi dasar strategi untuk satu evaluasi. 2, peningkatan performa. 3, menentukan starting 11. Starting 11 itu adalah tim yang akan bermain di tahap awal, itu sangat penting. 7. Kemudian penempatan starting 11 ya, penempatan posisi pemain.
serta pola penyerangan dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, strategi pola permainan tim itu disusun berdasarkan analisa kualitatif dan kuantitatif. Nah, kualitatif itu dilihat secara kasat mata, sementara kuantitatif itu, nah di sini peranan sistem informasi. Karena sistem informasi itu akan berperan sangat vital dalam hal menampilkan data-data kuantitatif yang akan menjadi dasar bagi penyusunan strategi pertandingan. Nah, kira-kira seperti ini. Mungkin agak kecil, ya, tapi saya bisa memberikan satu gambaran bahwa sistem informasi itu menampilkan contoh passing, kemudian successful passing, shot, tackle, setiap pemain satu persatu dianalisa seberapa banyak mereka melakukan itu, seberapa banyak tingkat keberhasilannya, bahkan sampai chances kreatif yang diciptakan juga ada. Semua itu benar-benar dilakukan dan ini hanya bisa dilakukan oleh sistem informasi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin melakukan ini secara manual. Dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan ini? Nah, ini penting sekali buat mereka menganalisa seberapa baik performa dari para pemain. Seberapa bagus strategi itu diterapkan, seberapa bagus strategi diterapkan ini bisa mengatasi atau mengantisipasi lawan. Nah, hal-hal seperti ini sangat membutuhkan dukungan sistem informasi. Jadi, sistem informasi bukan kita gunakan hanya cuma sekedar email, atau komunikasi BBM, atau WhatsApp, atau mencari informasi browsing dan sebagainya, tetapi bahkan dibutuhkan oleh banyak kesebelasan. Betul sekali, Pak. Strategi bertanding. Betul, kesebelasan kelas dunia untuk bisa memenangkan pertempuran. Oke, jadi lanjut. Nah, di sini kita lihat tren nomor 1. IT bukan cuma sekedar tools aja, tetapi kita sudah mulai ada peningkatan peran IT, di mana IT kita sebut sebagai enabler. Nah, sistem informasi itu dibutuhkan untuk menyusun strategi yang lebih baik dan akurat serta selaras dari perkembangan perkembangan situasi dari zaman dari waktu ke waktu dan dari waktu ke waktu. Nah, teknologi informasi ini sekali lagi bukan hanya sekedar berfungsi sebagai bisnis dan operation tool aja, tetapi sebagai new strategy. Kalau kita kan ada bisa. Oke, jadi strategi enabler. Jadi satu peran yang bisa mendukung penciptaan strategi baru. Berikutnya, Oke. Nah, saya ada beberapa fakta di mana bukan cuma sekedar tadi tren yang pertama kita sudah lewat, yaitu IT sebagai new strategy enabler. Nah, yang sekarang yang kedua adalah satu fakta di mana IT mengubah lifestyle. Saya mau sampaikan bahwa IT gadget ini telah bertransformasi dari cuma sekedar secondary needs, dari kebutuhan yang sifatnya sekunder, itu menjadi bagian dari gaya hidup pertama atau gaya hidup utama. Dan rata-rata orang di Indonesia itu mengganti handphone dalam waktu 6-8 bulan. Dan ini salah satu kondisi yang terjadi. Indonesia akan menjadi pasar yang sangat potensial bagi seluruh. ini statistiknya 6-8 bulan. 6-8 bulan orang Indonesia mengganti handphone. Jadi gadget itu berperan sangat penting dalam status sosial masyarakat. Itu satu fakta bahwa Indonesia itu sangat mencintai handphone dan menjadi bukan cuma sekedar fungsional lagi, tapi gaya hidup, Pak. Kemudian online messaging dan sosial media juga sudah mengubah interaksi sosial masyarakat. Telah terjadi perubahan tatanan sosial dari privacy menjadi social expose. Nah, kita sebutnya narsis. Ya. Kalau dulu kayaknya kalau kita ditanya-tanya, Bapak mau kemana, jam sekian Bapak ada di tempat atau enggak, besok Bapak mau kemana, lama-lama kita jadi merasa tidak nyaman ya, sungkan ya. Kalau sekarang orang nggak usah ditanya, dia akan merubah sendiri statusnya di BB, di WhatsApp. Sekarang saya ada di sini, sekarang saya lagi ngapain, sekarang saya sedang makan, itu diubah sendiri. Jadi artinya orang itu punya keinginan untuk bisa melakukan yang namanya exposure. Mereka ngapain aja ya mereka sampaikan. Jadi yang tadinya privacy sekarang menjadi social expose. Jadi ada kebanggaan, ada keinginan untuk mengekspos dirinya dan status sosialnya. Next. Oke, selanjutnya, nah ini teknologi informasi ini ternyata memiliki satu potensi yang dahsyat untuk membangun jaringan melalui sosial media dan networking. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada pengembangan jaringan virtual, berdasarkan analisa dari sosial media konsultan di Indonesia ya, dengan satu strategi yang tepat, itu kita hanya butuh waktu 3 bulan untuk mendapatkan
5.000 new friends di Facebook. Jadi kalau kita fokus dan konsentrasi terhadap pengembangan jaringan dalam waktu 3 bulan, kita bisa mendapatkan 5.000 friend baru di Facebook, dan 6 bulan kemudian kita bisa mendapatkan 100.000 fanpage follower. Fanpage itu kita bisa menciptakan satu website sendiri, promosi terhadap barang kita, produk kita, dan sebagainya. Nah, dengan strategi yang tepat, sekali lagi dalam waktu 3 bulan kita bisa mendapatkan teman baru di sebanyak 5.000 orang. Kemudian dalam waktu 6 bulan kita bisa mendapatkan 100.000 fanpage follower. Nah, biaya yang dibutuhkan apa aja? Relatif sederhana, hanya perangkat komputer dan koneksi internet. Nah, kalau kita compare atau kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, berdasarkan salah satu analisa konsultan juga, untuk mendapatkan kondisi serupa itu dibutuhkan biaya yang sangat mahal, yaitu 1 miliar plus, melalui media promosi tradisional dan dukungan dari research consultant seperti S.E. Nielsen. Artinya adalah teknologi sekarang itu begitu luar biasa dan efisien, kita bisa membangun satu jaringan yang untuk mendapatkan jumlah follower atau jumlah friends segitu banyak dalam waktu cepat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Lanjut, Bud. Nah, fakta berikutnya adalah siapapun bisa berjualan di internet. Pemasaran dan promosi online semakin. Bisnis online makin menjauh. Kalau kita ingin berbisnis online, artinya kita ingin berjualan barang-barang kita itu di pasar internet, di online, itu harus kita mengeluarkan biaya sekitar 100 juta rupiah yang mencakup paket e-commerce website design, payment gateway, dan security system. Sekarang, e-commerce template itu beredar di mana-mana dan bahkan tersedia dengan biaya kurang dari 200.000 rupiah per bulan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, kita sudah bisa berjualan online. Tanpa kita harus memiliki biaya yang cukup banyak, hanya 200.000 rupiah per bulan. Bandingkan kalau kita harus memiliki toko secara fisik ya. Dan kita sudah punya toko online, kemudian orang juga bisa beli langsung secara online dari kita. Nah, satu statistik data dari Facebook itu menyatakan bahwa Facebook menghasilkan kurang lebih 15 miliar US dollar transaksi ekonomi baru pada saat tahun 2010. Jadi dengan banyaknya masyarakat di dunia, terutama di Amerika yang ya ini dimulai dari Amerika ya, 15 miliar US dollar ini, yang menjadi member Facebook kemudian mengoptimalkan Facebook untuk bisa melakukan promosi, membentuk jaringan, membangun jaringan, memasarkan produk mereka, itu ada nilai ekonomi baru 15 miliar dolar atau 150 triliun. Dan nilai tersebut jelas bukan didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi nilai tersebut adalah milik dari pelaku usaha kecil dan startup pemula. Jadi luar biasa, sosial media itu bisa menghasilkan ekonomi baru senilai 15 miliar US dollar pada tahun 2010. Lanjut, Bud. Ya. Kemudian fakta berikutnya adalah gaya hidup semakin mobile. Perkembangan infrastruktur broadband dan mobile content membuat kita bisa melakukan aktivitas keseharian, pekerjaan, dan kita bisa belajar, bekerja di mana aja. Nah, ini satu hal yang menarik adalah YouTube itu menghasilkan satu revolusi baru dalam dunia hiburan dan promosi advertising. Jadi, kalau misalnya orang dulu ya bicara, oke, kalau kita mau relax, mau jalan-jalan kemana? Ya orang mungkin ada yang bilang ke mall, ada yang mungkin ke puncak atau ke tempat mana gitu. Sekarang cukup banyak anak-anak muda menyatakan saya mau akses YouTube. Jadi hiburan yang ada di YouTube itu luar biasa, sehingga dia bisa mendapatkan apa aja. Entertainment berupa program TV, film, clips, dan berbagai macam program lainnya itu tersedia di YouTube selama kita memiliki koneksi internet. Kemudian YouTube itu juga melakukan satu fenomena baru, melakukan satu revolusi baru di dalam dunia promosi dan advertising, yaitu dalam hal promosi produk. Kalau dulu, kalau kita mau menciptakan video, kita harus butuh satu model video yang ada sedikit rumit, kemudian kita taruh di dalam CD, dan CD-nya kita berikan kepada orang. Nah, ini butuh waktu, butuh proses untuk pemasarannya. Sekarang kita cukup merekam melalui YouTube, semua aplikasi recordingnya semua sudah tersedia di YouTube, dan kemudian kita bisa sampaikan apa aja, nggak ada batasan, nggak ada, semuanya bisa tersedia, dan kita bisa menjangkau seluruh dunia selama koneksi internet tersedia di sana. YouTube juga digunakan sebagai platform education, baik formal dan informal, dan satu hal yang menarik adalah YouTube
itu ternyata cukup populer di Indonesia itu sebagai ajang mengekspos data. Jadi cukup banyak orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa itu menjadi terkenal dalam waktu sangat singkat, kurang dari 1 minggu. Mereka bisa tampil di media televisi setelah mereka bisa mengekspos sesuatu yang unik melalui YouTube. Oke, terus Bu. Nah, ini ada satu hal yang menarik, mudah-mudahan bisa dibaca. Jadi di sini ada satu gambar lucu ya, Facebook. Dia users if you wanna cry, use tissue paper, not your FB status. Jadi artinya begitu banyaknya orang yang kayaknya tuh kalau misalnya mengalami kesedihan itu menuangkannya itu di Facebook. Jadi saya sedang sedih, saya sedang kecewa, saya sedang marah dan sebagainya. Iya, jadi padahal sebenarnya ada tisu untuk bisa menghapus kekecewaan mereka. Tapi mereka lebih senang menggunakan Facebook, status Facebook. Kemudian ada satu kenyataan yang unik juga, di mana lebih dari 1/3 orang usia 18 sampai 24 tahun itu menggunakan social networking itu di kamar mandi. Jadi pada saat di kamar mandi, ya mereka ternyata tidak diam aja. Jadi mungkin sedang duduk di atas kloset, ya kita sudah tahu ngapain duduk di atas kloset, tapi waktunya bisa lama. Karena 1/3 orang ternyata melakukan akses social networking itu di toilet, di atas kloset. Kemudian hal yang berikutnya adalah ini ada satu hal yang lucu lagi, di mana ya cuma ilustrasi aja. Seorang ibu itu memiliki anak, dia ingin memberikan nama Sarah, tapi si dokternya menyatakan, mohon maaf, nama Sarah itu sudah diambil, yang tersedia adalah nama Sarah mungkin Sarah 343 atau Sarah underscore 12, Sarah Bintang, gitu, seperti kayak kita tuh mau pilih password. Email. Ya. Oke, kemudian berikutnya lagi. Oke, ini 48% orang mengatakan bahwa menggunakan mobile di toilet itu oke-oke aja. Dan kata lain, lebih dari setengah manusia saat ini yang punya mobile device itu sudah menggunakannya selama di toilet. Bahkan 35% mereka tidur dengan mobile device-nya mereka. Jadi artinya, ini semua akses handphone, smartphone, mereka kemudian tidur bersama dengan mobile tersebut. Dan 18% mereka menggunakan mobile selama mereka kencan atau mereka pacaran. Jadi pacaran juga terganggu. 1/5 waktu yang digunakan pada saat mereka kencan atau pacaran itu ternyata digunakan untuk akses mobile. Bahkan 9% mereka gunakan mobile selama proses interview. Jadi waktu dilakukan interview mereka masih pakai mobile. 70% mereka menggunakan mobile selama mereka sedang makan. Jadi ternyata ya ini mobile begitu besar dampaknya pada lifestyle, sangat besar. Jadi 70% orang itu menggunakan mobile pada saat mereka makan. Oke, berikutnya tren kedua adalah teknologi informasi dengan data-data yang kita sampaikan tadi itu melakukan perubahan dan